Oke, langsung aja teman-teman ya. Bisa diperhatikan teman-teman, ini adalah showcase ya, showcase apa namanya ini? Showcase besar ya, showcase besar. Dia si ibunya kecocos teman-teman ya. Ibunya kecocos dan apa yang harus saya lakukan silakan teman-teman diperhatikan. Ini lobangnya teman-teman ya. Nah, perhatikan itu lobang. Jadi si ibunya itu nyocosnya pakai pisau mungkin ya. Jadi berubah seperti itu. Langkah-langkahnya apa saja yang harus saya lakukan silahkan diperhatikan. Kita udah tahu lubangnya di mana ya. Kita udah tahu lubangnya di mana. Selanjutnya kita tidurin dulu. Kita buka dulu untuk cover belakangnya. Habis itu kita potong. Kita potong pipa hisap dari evap. Ya, pipa hisap dari evap. Kita buka dulu cover belakangnya ya. Kita buka cover belakangnya. Kemudian kita fokus ke pipa hisap dari evap ya, pipa hisap dari evap yang menuju ke kompresor. Kita potong teman-teman ya. Kita potong dulu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya pada saat kita ngelas nanti dia tidak ngelawan ya. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, pipa hisap yang dari evap ini kan ke evap. Nah, tuh. Itu kan ke evap ya. Yang ke atas ya, ke evaporator bukan kondensor. Kita potong dulu. Nah, kita potong dulu teman-teman ya. Nah, kita potong dulu. Habis itu nanti kita akan melakukan proses pembuangan oli yang ada di evap ya. Jadi oli yang ada di evap kita buang dulu supaya pada saat kita ngelas kita tidak apa namanya nih? Kita tidak ngelawan si lubangnya, nggak ngelawan ya, nggak ngeluarin oli ya. Nah, seperti itu. Ini momennya langsung saya tidurkan. Nah, sebenarnya untuk teman-teman nanti, untuk teman-teman jangan ditidurin dulu ya. Jangan ditidurin dulu. Kenapa ditidurin Mas Andre? Karena kalau nggak ditidurin kita susah untuk ngelasnya. Posisi evap kan berdiri teman-teman ya. Nah, tuh posisi evap kan berdiri nih. Ya, posisi evap kan berdiri. Kita nggak bisa apa namanya nih? Kita ngelas posisi berdiri, kita harus ditidurin untuk evapnya ya. Jadi showcase-nya kita tidurin. Ini adalah proses dimana saya ngebersihin cat-catnya ya. Teman-teman juga boleh tiru cara saya menggunakan benda tajam kayak paku gitu ya. Saya gunain paku biar nggak tahu kenapa saya gunain paku jadi lebih lebih enak teman-teman ya. Lebih enak, lebih lebih cepat, lebih bersih gitu kan. Jadi kita berfokus pada titik itu aja teman-teman. Nah, tuh kelihatan bersih ya. Titik yang kita apa namanya yang terkena coakan itu dengan baku cepat bersih. Jadi nggak banyak yang kita hajar jadinya ya. Kita hanya berfokus pada titik yang kena cocos aja ya, kena cocos. Nah, seperti itu. Nah, habis itu langkah yang kedua kita penyet teman-teman. Nanti akan kita penyet. Jadi kita bikin semacam muara ya atau gejlegongan lah bahasa Jawanya ya. Bikin semacam jelegongan biar dia si alu platinum tuh nanti bakal nempel ke dalam. Ya, bakal nempel ke dalam dia. Nah, ini habis itu kita tidurkan ya. Namun sebelum ditidurin teman-teman harusnya membuang oli-oli yang ada di evap.
Yang oli-oli yang ada di evap dibuang dulu. Caranya dengan kita tahan pipa hisap yang dari evap, kemudian kita colokin. Nanti dia akan keluar. Ke lubang yang dicocos ya. Ya kita tidurin habis teman-teman, perhatikan. Nah, ditidurin habis ya. Seperti ini, kemudian kita langsung ke yang selanjutnya nih. Mana tadi? Sebentar. Ini bukan yang ini, sebentar. Oh, ini proses penyambungan, sebentar. Nah, sekarang kita lakukan proses pengelasannya teman-teman ya. Perhatikan proses pengelasannya. Jadi setelah kita tidurkan, kita las ya. Saya menggunakan alur platinum teman-teman, dan mereknya merek StarMax. Teman-teman kalau mau pilih alur platinum, pilihlah yang terbaik, mereknya StarMax, bagus itu ya. Perhatikan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lihat dia udah mulai menyatu. Oke. Nah, dia harus menyatu ya. Jadi si alur platinum itu harus nyatu. Itu cara saya seperti itu teman-teman ya, dikipas-kipas pakai api itu sendiri ya. Jadi dikipas-kipas pakai api itu sendiri. Jadi api itu tugasnya nyebarin nyebarin si alur platinumnya ya. Jadi alur platinumnya tuh nyebar. Ini masih ada titik yang masih kecil sekali. Satu lubang jarum ya. Satu lubang jarum yang masih belum sempurna, kita lebarin dulu ya. Kita lebarin dulu, kita amplas lagi atau kita kerok lagi. Baru kita lakukan proses pengelasan yang kedua ya. Kita hajar lagi maksudnya. Nah, perhatikan teman-teman. Intinya dia harus benar-benar nyatu ya. Kalau nggak nyatu nanti nggak beres di antar. Nanti kita bisa balik-balik 2 kali. Gunakan sikat besi teman-teman kalau kurang sempurna ya. Anda gunakan sikat besi nggak apa-apa kalau kurang sempurna ya. Perhatikan. Hebatnya alur platinum merek StarMax ini, walaupun kita udah satu ronde nggak kurang bagus, kita bisa tambah lagi. Berbeda dengan alur platinum yang KW yang jelek itu ya. Kalau alur KW kalau kita udah 1 kali nggak berhasil, biasanya dia lubangnya malah akan tambah besar. Ya, perhatikan. Oke, dia udah mulai membias, udah mulai keluar ya. Nah, kita tinggal kipas-kipas aja nah. Seperti itu teman-teman. Nah, melebar.
Kita tambahin sedikit lagi ya, 1 tetes lah. Nah, dia akan nyatu peng seperti itu ya. Oke, selesai teman-teman. Jadi titik yang kita curigai itu sudah aman ya, sudah aman. Nah, seperti itu. Habis itu saya akan langsung lompat ke proses vakum dan proses isi freon ya. Sebentar. Prosesnya seperti ini. Mana dia? Oh, bukan yang ini, bentar. Ini prosesnya teman-teman ya. Sebentar. Nah, teman-teman juga bisa melakukan modifikasi terhadap lalat las Anda ya. Perhatikan saya menggunakan sendok makan. Jadi kalau Anda ngelas kurang mateng, Anda bisa pakai sendok makan, perhatikan. Tuh sendok makan tinggal kita ikat aja ke pipal ke alat las kita ya. Jadi dia bisa membantu menahan. Oke. Perhatikan selanjutnya kita langsung melakukan proses vakum ya. Yaitu memasukkan freon ke dalam sistem, kemudian sambil kita lakukan proses pengecekan, cross check kebocoran. Siapa tahu yang saya las itu masih bocor ya, jadi saya harus melakukan cross check. Oke. Ini selang merah adalah selang dari analyzer ya. Selang merah adalah selang dari analyzer. Nah, seperti ini ya. Nah, yang merah itu lurus ya dengan meteran. Yang merah itu lurus dengan meteran. Nah, kita taruh ke sistem ya atau ke kulkasnya. Kemudian yang kuning yang lurus dengan putaran meter gas ya, kita taruh di freon. Dan kita isi full ya. Kita buka keran full. Nah, kita isi buka keran full. Selanjutnya kita cross check terhadap pipa-pipa yang sudah kita las ya. Pipa-pipa yang sudah kita las kita cross check. Ada nggak kebocoran? Dikhawatirkan ada kebocoran, saya ngelasnya kurang sempurna. Nah, dengan kita masukkan masukkan freon ke dalam sistem, nanti dia akan terbaca. Mungkin saya ngelasnya kurang sempurna di titik A, di titik B, atau di titik C. Itu bisa kelihatan ya. Bentar. Isi 2, kalau isi 2 4.000. Atau aja. Nah, itu saya ngecek ya. Kita cek di titik-titik yang habis kita las. Agar kita tahu. Siapa tahu ada kebocoran. Aman ya teman-teman ya, nggak ada kebocoran ya. Nah, karena udah kita cek nggak ada kebocoran, baru kita langsung lakukan langkah selanjutnya. Sekarang tahap selanjutnya kita buang freon yang udah masuk dalam sistem tadi ya. Kita buang freon yang udah masuk dalam sistem tadi. Kemudian kita masukkan metil dan kita lakukan pengisian freon. Habis itu pulang ya. Tidak sampai 30 menit kita menyelesaikan kasus ini teman-teman ya. Nggak nyampe 1 jam lah. Nah, kita tutup ya. Tutup keran analyzernya. Oke, setelah kita tutup juga selang yang ke freon. Itu kita buang selang kuning ya, buang selang kuning atau selang yang arah ke freon ya, kita lepas.
Kita buang per yang udah masuk tadi. Nah, kita buang habis. Kita buang habis sampai benar-benar habis ya. Sampai benar-benar habis teman-teman. Nah, perhatikan ya. Nah, setelah habis gimana Mas Andi? Nah, setelah habis kita tutup keran analyzer. Nah, ini udah habis nih ya. Udah habis, kita tutup keran analyzer teman-teman. Nah, kita tutup. Setelah habis kita tutup keran analyzer. Jarum sudah menunjukkan angka 0 ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita colokin sistem. Kita colokin kulkasnya. Peng. Oke. Nah, seperti itu. Ampernya udah hidup ya, berarti menandakan mesinnya udah hidup. Lalu kita masukkan metil atau tauson ke dalam sistem. Nah, seperti itu kita masukkan. Nah, sampai penuh tauzonnya. Oke, kelihatannya penuh ya. Tutup pakai jempol ya. Kemudian kita buka keran analyzer sampai mentok. Oke, habis itu kita tutup keran analyzer sampai mentok. Pok, nah nyedot ya kan. Lakukan hal yang sama tersebut, lakukan lagi sampai 3 kali ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kita buka keran analyzer, jempol jangan lepas ya, jempol jangan lepas. Tutup lagi keran analyzer. Pok, nah seperti itu 3 kali ya. Seperti itu caranya teman-teman. Cara saya dalam ngisi freon ya, biar cepet. Karena masih banyak lagi hal-hal yang harus kita kerjakan ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita pasang selang analyzer kita. Jangan lupa dibuang angin yang ada di selang kuning ya. Nah, itu sengaja saya kendorin tuh. Nah, sengaja saya kendorin biar anginnya keluar. Nah, seperti itu. Habis itu kita setting ke 20 PSI, ingat-ingat. Setting ke 20 PSI. Nah, itu 0 ya, di bawah vakum. Buka. Tutup. Nah, buka lagi. Kemudian kita tutup. Tutup ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus saja seperti itu teman-teman ya. Secara cepat, nggak masalah, secara cepat. Nanti kalau udah ke 20 PSI baru kita lepas selang analyzer kita dan kita bisa pulang. Oke, kita bisa pulang. Oke. Sebentar, ini momen mati lampu nih. Saya ingat banget ini momennya mati lampu nih. Nah, tutup. Buka. Oke. Nah, udah dapat 20 teman-teman ya. Udah dapat 20, terus gimana Mas Ande? Kalau udah dapat 20 silahkan pulang ya. Silahkan pulang teman-teman. Kalau udah dapat 20 silahkan pulang. Oke. Nah, udah 20 ya. Oh, belum, masih 16. Kita buka lagi teman-teman, buka lagi sampai 20. Pokoknya misi kita adalah 20 PSI ya. Nah, kita buka lagi. Dan kita tutup. 20 aja, cukup 20, jangan lebih. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Oke, udah dapat 20 teman-teman ya. Selanjutnya kita lepas selang analyzer. Pasang tutup ventil Anda ya. Tutup ventilnya dipasang. Dan kita bisa pulang ya. Seperti itu teman-teman yang saya lakukan. Mungkin cukup sekian teman-teman ilmu saya terkait dengan bagaimana caranya mengatasi showcase yang bocor ketusuk.
Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.